Ketua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara untuk menginput data anggota santri pada SLIM 9. Kalian bisa membuka guidance, lalu masuk ke konten, lalu scroll ke bawah, dan di sini ada namanya member card, kartu anggota, diklik. Nah, pada halaman ini terdapat 4 materi pembelajaran. Ada registrasi formulir, pencatatan data pada SLIM 9, pencetakan kartu pemustaka, penyerahan kartu pemustaka. Nah, untuk materi video kali ini kita hanya akan membahas 2 dari keempat ini aja, yaitu registrasi formulir dan pencatatan data pada SLIM 9. Kita mulai pada registrasi formulir. Kalian bisa baca dari awal sampai akhir dan kalian pahami tentang artikel yang ada di sini, dan sedikit Ana akan membahas tentang registrasi ya, formulir registrasi. Yang pertama, pastikan stok formulir tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau misalkan kalian sedang senggang, maka coba di print formulirnya. Karena kalau misalkan nanti ada santri datang dan kebetulan jumlahnya banyak, kita tidak memiliki banyak formulirnya, nah nanti lumayan memakan waktu. Jika formulir habis, bisa kalian klik link berikut untuk print formulir pendaftaran. Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi senggang, maka silakan di print ya formulir pendaftarannya ini, tinggal diklik tadi linknya, maka muncul halaman seperti ini. Lalu kalian klik, nah ini dia formulirnya. Di print menggunakan format A4, terus di landscape, nah nanti dibagi 2 di sini. Print, cetak, bagi 2. Setelah selesai, kita masuk ke sini. Masuk yang ketiga, berikan formulir tersebut kepada santri yang baru pertama kali mendaftar. Nah, ini formulir ini dikhususkan bagi santri yang belum pernah mendaftar. Kalau misalkan santri yang pernah mendaftar tapi kartu hilang, maka cukup diganti dengan baru dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pastikan kepada santri yang mendaftar untuk mengisi formulir secara lengkap. Ini dia, mengisi formulir yang diberikan oleh petugas secara lengkap, kecuali pada bagian ID anggota dikosongkan saja. Nah, jadi ketika formulir tadi diberikan, suruh untuk mengisi dari awal sampai akhir kecuali pada bagian ini, ID anggota ini. ID anggota ini dikosongkan saja. Jangan lupa untuk mengisikan tanggal pendaftaran sesuai dengan hari yang berdaftar dan ditutup dengan tanda tangannya. Setelah pemustaka selesai mengisi formulir registrasi, maka pemustaka memberikannya kembali kepada petugas dengan menyertai kartu e-Kans. Namun kartu e-Kans, petugas berhak menolak formulir yang diberikan oleh pemustaka. Nah, seperti ini contoh formulir yang sudah diisi dengan baik dan benar. Kita menyuruh santri tersebut untuk mengisi, nah ini dah, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah. Ini alamat lengkap ya. Lalu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten juga diisi. Terus nomor telepon, email, dan kelas saat registrasi. Nah, ini kelas ketika dia mendaftar. Ketika di kelas 7, maka tulis kelas 7. Kalau misalkan dia yang daftar kelas 1 IM, maka kelas 10, dan seterusnya. Lalu ditulis hari, tanggalnya, bukan hari tapi tanggalnya. Tanggal ketika ia mengisi formulir ini. Misalkan kita memberikan dia formulir tanggal 2, tapi dia baru diisi tanggal 3, maka di sini dicantumkan tanggal 3. Seperti itu adanya. Lalu ditutup dengan tanda tangan dia. Nah, ketika santri sudah mengisi semuanya, maka formulir ini dikembalikan kepada petugas dengan menyertakan kartu e-Kans. Nah, tanpa kartu e-Kans, petugas berhak menolak formulir yang diberikan oleh pemustaka. Lantas kenapa kita menolak formulir yang diberikan oleh santri?
tanpa kartu Ekans. Karena ID anggota seperti yang sudah dijelaskan di sini dikosongkan. ID anggota itu dikosongkan saja. Nah, kita yang mengisi bagian kolom ID anggota ini berdasarkan nomor kartu Ekansnya dia. Jadi ketika dia datang untuk menyerahkan formulir tanpa kartu Ekans, nah kita otomatis tidak akan bisa mengisi ID anggota ini. Maka kita berhak untuk menolak formulir yang dia kasih sampai dia menyertakan kartu Ekansnya. Seperti itu adanya. Ketika kita sudah mendapatkan formulirnya, lalu kita isi dengan ID anggota juga dari kartu Ekansnya. Lalu langkah terakhir ialah kita mengetikkannya. Mengetik maksud di sini ialah menuliskan di Slim, memasukkan data-data berikut di dalam Slim, lalu nanti dicetak, diambil, ini ntar dicentang gitu, dicentang ya. Dan yang terakhir diberikan lubang di sini untuk dimasukkan ke dalam folder Gungyu namanya. Berikutnya, setelah kita mendapatkan formulir ini, kita masuk ke materi berikutnya yaitu pencatatan data pada Slim 9. Kita klik. Nah, kalian bisa baca dari awal sampai akhir, tapi sedikit akan Anda jelaskan kembali untuk bagaimana tata cara menginput data anggota pada Slim 9. Yang pertama, buka situs resmi perpustakaan Darul Irsyad dan masuk ke menu pustakawan. Nah, seperti ini adanya. Masuk ke menu pustakawan ya. Nah. Setelah terbuka, klik menu keanggotaan dan pilih tambah anggota pada submenu yang ada. Kalian masuk ke keanggotaan. Nah, ini dia. Lalu pilih tambah anggota. Nah, sedikit saran. Jika kita ingin mengetahui apakah pemustaka tersebut benar-benar belum pernah mendaftar, silakan isi 6 digit akhir kartu Ekansnya pada kolom pencarian. Nah, biasanya ada 2 tipe santri. Dia lupa kalau misalkan dia pernah daftar. Yang kedua, kartunya hilang, lalu dia pura-pura belum pernah mendaftar. Jadi akhirnya dia bilang baru bikin pertama kali. Maka untuk mengecek apakah dia benar-benar belum pernah mendaftar atau sudah pernah, silakan masukkan di kolom pencarian ini dengan 6 digit angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh aja ya. Gitu. Kita cari, oh nggak ada. Berarti ketika tidak ada, maka dia berhak untuk membuat kartu baru. Jika dirinya sudah mendaftar, maka akan muncul data pemustaka tersebut. Jika tidak, maka tidak akan tampil data apapun. 4. Pilihlah menu tambah anggota. Nah, ini dia tambah anggota. Setelah kalian membuka submenu tersebut, maka akan tampil seperti berikut. Nah, ini dia tampilannya ya. Sama ya tampilannya ya, seperti ini adanya. Nah, keenam, isilah kolom yang ada sesuai dengan data yang telah diisi oleh pemustaka pada formulir registrasi. Nah, pada kolom ini, pada halaman ini, kita mengisi sesuai dengan yang tertera pada formulir pendaftaran. Gitu. Seperti ID anggota, nama anggotanya, tanggal lahirnya, lalu institusinya. Kalau ini kita isikan sendiri. Tipe keanggotaannya ini ialah kelasnya, dia kelas berapa, jenis kelaminnya, domisili, lalu alamat lengkap, nomor telepon, dan surel. Surel itu ialah email gitu. Pada bagian berikut, perhatikan tata cara menginputnya. ID anggota diisi 2 kali. Pada bagian ID anggota dan ID anggota card display. Nah, ini dia. Pada bagian ini, kalian bisa melihat ID anggota yang pertama dituliskan. Misalkan di sini dimasukkan 000 000. Ketika ID tersedia, maka akan muncul seperti ini adanya. Lalu, ketika kita sudah memasukkan ID anggota pada kolom ini, kita copy. Lalu kita pastekan di bawahnya. Jadi diisi 2 kali.
Seperti itu adanya. Kemudian ID anggota berasal dari 6 digit angka terakhir pada kartu Ekans. Ketika kalian mendapatkan kartu Ekans, maka kalian melihat fokus pada 6 digit angka terakhir pada kartu Ekans tersebut. Itu ialah ID anggota yang digunakan untuk mendaftarkan dirinya ke dalam Slims. Seperti itu adanya. Kemudian pada kolom institusi diisi sesuai dengan jenjang pemusaka yang sedang mendaftar. Nah, kalau misalkan ketika dia mendaftar, dia menuliskan kelas 7 MTW. Nah, maka di institusi kita tulis saja MTS garis miring MTW. Seperti itu adanya. Kalau misalkan yang mendaftar itu adalah IL, maka kita tulis IL garis miring IM. Begitu pula dengan IM. Gitu. Kalau yang mendaftar ialah khidmah, maka khidmah. Jika yang mendaftar adalah ustadz, maka kita tulis asatidzah. Untuk kolom institusi, abaikan kolom yang tidak terdapat pada data formulir registrasi. Jadi kalau misalkan di formulir registrasi yang tidak ada, yang berkenaan dengan di sini tidak ada, diabaikan saja. Gitu. Nah, jadi kembali ingatkan yang diisi ialah ID anggota ini dan ini dua kali itu di copy dari sini ke sini, kemudian nama anggota, tanggal lahirnya. Nah, untuk yang anggota sejak tanggal registrasi dibiarkan saja karena ini sudah otomatis. Kemudian yang dia juga berlaku hingga juga udah otomatis juga. Kemudian yang institusi kita isikan sesuai dengan jenjangnya dia. Tipe keanggotaan kita isikan sesuai dengan kelasnya dia mendaftar. Kemudian jenis kelaminnya, dia apa lagi, atau perempuan. Kemudian domisili. Nah, domisili itu dari mana? Ketika misalkan dia tinggal di Nganjuk misalkan di sini. Jadi dia mengisikan alamat rumah dia, misalkan jalan bla 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 sampai akhir. Nah, yang biasa yang digunakan untuk domisili ialah kota dia di mana. Misalkan kota dia di Nganjuk, maka isikan Nganjuk. Madiun, Kediri, Bogor, atau enggak di Semarang, maka diisikan itu domisili, tempat di mana dia tinggal, kota dia tinggal, kota, kabupaten, dan yang semisalnya. Untuk kode pos dibiarkan aja karena nggak ada di formulirnya. Alamat lengkap ini diisi sesuai dengan yang di formulirnya. Dari jalan, rumahnya dia apa, RT RW, kelurahan, kecamatan, sampai akhir. Nomor telepon juga diisi sesuai dengan yang ada di formulir. Nomor fax dibiarkan saja, dikosongkan saja. Catatan dikosongkan saja. Tunda keanggotaan ini diklik iya ketika santri itu pindah sekolah. Jika seandainya kita menemukan kasus santri pindah sekolah atau keluar dari pesantren, maka kita masukkan di sini kita berikan catatan santri pindah. Ini santri pindah atau keluar, lalu kita klik ya. Tapi jika pendaftar tidak perlu diklik. Ini hanya khusus ketika santri ingin keluar dari pesantren. Berikutnya surel ya, ini surel juga diisi. Lalu yang membedakan dari Slim 8 dan Slim 9 ialah kita akan menggunakan foto. Nah, nanti kalian bisa menggunakan kamera. Sini akan saya berikan demo ya buat kamera. Kamera did not work. Oh, ini nggak bisa. Karena kameranya lagi digunakan untuk merekam ini, jadi nggak bisa digunakan. Tapi ketika kalian ingin mendaftarkan santri, maka gunakan kamera. Yang ke-8, siapkan kamera yang ada dan pastikan sudah terkoneksi dengan komputer. Nah, ini dia. Gunakan skala 1x1 untuk bingkai dengan format JPEG. Dikarenakan dengan format PNG, gambar tidak akan tampil ketika akan dicetak. Nah, ini dia. Jadi, ketika kalian buat kamera, lalu kalian klik di sini,
ke 1x1 skalanya. Kemudian dari sini formatnya dari PNG ke JPEG. Baru nanti ambil gambar seperti itu adanya. Jika seandainya santri tersebut memiliki gambar di dalam komputer kita, cukup tinggal browse. Ini untuk mencari gambar di dalam komputer. Jika tidak ada, maka menggunakan kamera. Jika sudah, simpan. Untuk bagian kata sandi bisa diisikan dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Seperti itu adanya. Sampai sini ialah tata cara menginput data santri ke dalam SLIM 9.